Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sudah bahagia hari ini? Sudah. Rupanya sumringah sekali ya, walaupun sudah siang tapi semangat sekali belajarnya. Oke, tapi baik kan kabarnya hari ini ya? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk memulai pembelajaran dengan membacakan doa. Silakan untuk perwakilan dari peserta untuk membacakan doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa tadi kita bisa berjalan dengan lancar untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum lanjut ke materi, Ibu cek kehadiran dulu ya. Sepertinya kelas hari ini cukup padat ya. Tapi kita lihat dulu. Baik, ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Dari kelompok 1, Fahri. Oke, Fahri. Kenapa katanya nih? Sakit. Sakit. Ada lagi selain Fahri yang tidak berangkat hari ini? Dari kelompok 2, Ferdin Fahreza. Ferdin Fahreza. Oke, laki-laki semua dua-duanya ya. Ada lagi yang tidak masuk? Oh, Dari kelompok 3, Dani Elvin. Dani Elvin. Kenapa Dani Elvin? Keperluan keluarga. Sudah punya keluarga rupanya ya. Oke. Baik, kita doakan teman-teman kita yang tidak ikut pembelajaran hari ini. Semoga yang sakit dilekaskan sembuhnya. Ya. Yang ada keperluan keluarga, semoga keperluan keluarganya lancar. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini absensinya aman. Selanjutnya, biar karena ini pertemuan atau pembelajarannya di siang hari, saya ingin kalian tambah semangat, tambah fresh lagi karena sudah istirahat tadi ya, udah jajan, udah minum es, sudah makan. Baik, kita melakukan ice breaking gerakan tubuh dulu biar kita fit, semangat dan fokus. Boleh berdiri semuanya? Oke. Ikuti apa yang Ibu ucapkan ya. Ini hanya tepuk pembelajaran saja. Tepuk 1, 2, 3 atau disebut sebagai ice breathing. Yuk, sesuai aturannya. Fokus. Tarik napas dulu. Keluarkan pelan-pelan. Santai. Santai tarik napasnya ya. Baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2. Tepuk nggak apa-apa. Kita tes lagi ya. Tepuk 1, 2, 3. Bingung sekali. Ulangi lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 3. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Boleh duduk kembali semuanya. Baik, buat anak-anakku semuanya, sebelumnya kita pernah belajar tentang teks prosedur. Apa sih yang maksud dengan teks prosedur? Ada yang masih ingat nggak materi kemarin? Iya, gini. Apa teks prosedur, Neng? Boleh berdiri. Santai. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Dini. Ya, berarti teks prosedur adalah sesuatu atau melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kalian sudah ada bayangan ya, apa sih yang maksud dengan teks prosedur itu? Lanjut, sebelum kalian memahami lebih lanjut, kita akan menyampaikan atau Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya, di mana tujuan pembelajaran di sini setelah kalian melakukan pemahaman tentang teks prosedur dan sekarang akan melakukan penyusunan sebuah teks prosedur, maka Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Apa saja sih tujuan pembelajarannya? Jadi setelah kalian belajar ini, kalian akan melakukan atau memahami struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur saat menyusun teks
prosedur. Tentu, lalu yang kedua, tujuannya adalah menyusun teks prosedur secara logis dan sistematis sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya tujuan pembelajarannya ya? Baik, sebelum ke materi, coba deh Ibu mau tanya. Ya, pernahkah kalian melakukan sesuatu atau kegiatan di rumah yang sesuai prosedur? Seperti apa? Membuat minuman susu. Membuat minuman susu. Membuat nasi goreng. Nasi goreng, ada lagi? Mie goreng, ada lagi? Kopi, rupanya makanan dan minuman semua ya. Aura-aura laparnya terlihat berarti hari ini ya. Baik, jadi kalian sudah ada bayangan nih ya, apa sih maksud dengan teks prosedur, lalu seperti apa sih cara nyusunnya, kan seperti itu ya. Nah, biar kalian bisa menambah pemahaman kalian, di sini Ibu akan melakukan asesmen diagnostik yang mana kalian cukup menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Cara menjawabnya cukup dengan perintahnya yaitu checklist saja. Jika benar, kalian checklist di bagian benar. Jika salah, kalian checklist di bagian salah. Oke. Fokus dengan jawaban masing-masing tanpa harus melihat ke teman yang lain. Ya, Ibu bagikan. Silahkan. Ini ada 4 orang ya. Jangan lupa dikasih nama. Ini ada 4 orang juga ya. Silahkan. Di sini juga ada 4 orang. Sama tadi yang nggak berangkat ya, satunya. Di sini ada 5. Silakan dikasih nama, lalu jawab sesuai dengan pemahaman kalian masing. Harus dipahami dengan baik ya. Jangan lupa diberi nama, ada namanya. Oke. Oh, udah selesai. Sudah dong. Nanti dijadikan satu, dikumpulkan ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan jadi satu per kelompok ya, biar nanti dikasih ke Ibu langsung. Oke, ini sudah ya? Terima kasih. Ini sudah? Terima kasih. Ya, iya, terima kasih. Sudah? Ya, terima kasih. Wow, jawabannya cukup memuaskan ya. Kalian bisa memahami semuanya. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah masuk kepada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini kita menyesuaikan di awal yaitu pembelajaran berkelompok atau berdiskusi. Kalian sudah duduk di tempat diskusi masing-masing atau kelompok masing-masing? Sudah ya, yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Sehingga kalian sudah duduk rapi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum Ibu memberikan LKPD atau tugas kalian hari ini, apa yang akan didiskusikan, Ibu akan menyampaikan materi tentang pembelajaran hari ini. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan tujuannya, lalu di sini akan Ibu sampaikan tentang struktur teks prosedur. Kenapa Ibu sampaikan ini? Karena saat kita melakukan penyusunan teks prosedur, kita harus memperhatikan strukturnya. Yang pertama, struktur teks prosedur adalah ada tujuan. Tujuan itu adalah tentang menerangkan perihal umum topik yang akan kita bicarakan. Ya. Lalu yang kedua, ada material. Apa itu material? Ada yang tahu? Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan saat membuat
teks prosedur atau sesuai judulnya ya. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah dan langkah-langkah di sini adalah petunjuk kerja saat menyusun sebuah teks prosedur. Lalu diakhiri dengan penutup. Saya informasikan bahwa penutup di dalam teks prosedur itu bersifat opsional. Apa itu opsional? Boleh tidak. Hebat, tepuk tangan dong buat kalian ya. Keren ya. Baik, setelah sudah ada struktur, kita lanjut kepada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang mana pertama adalah menggunakan kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif? Kalimat perintah. Dalam teks prosedur diusahakan harus menggunakan kalimat perintah. Biasanya kalimat perintahnya menggunakan kata kerja yang berakhiran kan, i, dan lah. Sip. Lanjut, yang kedua menggunakan kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat yang mengajak atau memberi rujukan kepada pembacanya ya. Setelah itu ada menggunakan kata teknis. Ini adalah kata yang tidak umum biasa digunakan, contoh atau kata asing atau istilah lain ya. Contoh misalkan lidah buaya, kita pakainya aloe vera misalkan seperti itu ya. Lanjut, ada menggunakan verba material, di mana verba material adalah kata kerja yang berkaitan dengan fisik. Oke, kata kerja yang berkaitan dengan fisik. Ada yang bisa menyebutkan satu saja contohnya? Kata kerja yang berkaitan dengan fisik. Menyapu. Fisiknya apa? Ada lagi? Menulis. Kalau mencintai termasuk kata kerja bukan? Kata? Iya, kata kerjanya bukan kata kerja. Paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya yang ke menggunakan kata bilangan atau numeralia. Biasanya kata bilangan itu kata pengungkapan dari pernomoran. Biasanya angka 1 ditulisnya SATU misalkan. Itu disebut sebagai numeralia atau contoh lainnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Paham ya? Nah, udah ada bayangan ya berarti ya? Dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang mengurutkan waktu atau peristiwa. Contohnya seperti apa sih? Kalau di dalam teks prosedur biasanya kalau menyusun kegiatan, contoh setelah mencuci piring barulah memotong bawang, misalkan seperti itu ya. Istilah konjungsi temporalnya adalah setelah itu dan lain sebagainya. Baik, sampai sini cukup dipahami? Nah, topik utama kita adalah menyusun teks prosedur. Apa saja sih yang akan dilakukan saat menyusun teks prosedur? Langkah-langkahnya yang pertama, harus menentukan topik. Oke, topik atau tema biasanya kesannya seperti judul. Kita tentukan dulu, saat kalian diskusi dengan kelompok, kalian silakan menentukan judul atau tema yang akan kalian buat atau disusun menjadi teks prosedur ya. Lalu yang kedua, ada apa lagi? Berdasarkan topiknya, tentukan tujuan. Tadi yang di awal pas struktur kan ada tujuan. Jadi menjelaskan tentang topik umum dari judul yang kalian buat. Lalu setelah itu ada apa? Tentukan jumlah langkah urutannya. Kita mau buka mie nih, apa nih tujuannya? Ada ini, ada ini. Oh, cukup nih, 4 juga selesai. Itu silakan nanti didiskusikan ya. Lalu yang terakhir adalah kembangkan tiap cara langkahnya, lalu diakhiri dengan penutup. Nah, untuk penutup ini isinya adalah penegasan dari susunan atau langkah-langkah teks prosedur. Lalu setelah itu ditutup dengan saran atau masukan dari penulis untuk Namun saya ingatkan kembali bahwa penutup dalam teks prosedur sifatnya opsional. Apa itu opsional? Baik. Cukup? Berarti paham ya? Kelompok sudah sesuai, berarti tugas kalian adalah menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan
kaidahnya. Akan Ibu bagikan LKPD ini sesuai kelompok, silakan kalian pahami. Dipahami seluruh perintah yang ada di sini, begitu juga dengan petunjuk kerjanya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, susun dengan langkah-langkah atau kesepakatan kelompok ya. Namun di sini Ibu bebaskan hasil akhirnya boleh dijadikan portofolio, boleh dijadikan menggunakan teknologi Canva, boleh juga menggunakan video CapCut yang kalian sukai. Yang penting hasil akhirnya harus bisa menciptakan atau produknya adalah membuat sebuah teks prosedur. Sudah siap ya? Oke. Coba dok tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, kita siap ya melakukan diskusi ya. Silakan kerja kelompok dengan baik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Perhatikan baik-baik untuk waktunya ya. Ibu memberi waktu untuk diskusi ini atau pembuatan ini 30 menit saja. Kalau jika sudah selesai kalian boleh presentasi dan setelah presentasi boleh ada tanya jawab. Oke, silahkan. Nah, bagi kelompok yang merasa kebingungan atau ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibu dengan angkat tangan, sebutkan ya. Silahkan dimulai untuk kerja kelompoknya. Ini kelompok 1 ya? Yes. Oke, sudah ditentukan judulnya? Oke. Mau dibuat apa nih? Ada portofolio, ada Canva? Oh, portofolio. Oke, silakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung tanyakan ke Ibu ya. Disusun dulu perencanaannya biar kalian bisa menyusun dengan tepat dan sesuai. Mana? Sudah? Iya, sudah ditentukan ininya? Boleh, untuk materinya boleh kalian lihat di buku masing-masingnya. Referensinya atau sumber buat kalian referensi boleh dilihat di internet ya, atau buku materi kalian atau buku catatan kalian. Oke? Oke, silahkan susunannya. Kenapa? Iya. Ini sudah ditentukan judulnya. Iya. Oke, setelah itu ada susunan strukturnya harus kalian pahami ya. Karena struktur itu ada berapa tadi? 4. Ada 4. Yang pertama ada apa? Tujuan. Lalu material. 3, langkah-langkah, dan terakhir, nah bagian penutup harus ada itu ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau menggunakan penutup, itu boleh. Karena tadi sifatnya option. Ya, kita waktunya sampai 30 menit ya untuk diskusi. Setelah itu kita sambung dengan presentasi. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Berarti cukup paham ya kalian ya. Harus teliti antara kaidah dan juga strukturnya ya.
Kalau mau bertanya, angkat tangan ya. Boleh angkat tangan. Iya, Din. Kenapa, Din? Ini sekalian di itu kan dibikin Canva. Boleh, iya. Jadi kamu tinggal rancang dulu judulnya apa, strukturnya apa aja, langkah-langkahnya apa, baru kalau sudah dirancang, kamu baru buat langsung di Canva-nya. Karena nanti buat bahan presentasi kayak di kelompok kalian yaitu bentuknya Canva. Oke? Siap? Nah, oke. Nanti Canva-nya bisa nyambung ke proyektor yang ada di depan ya. Sudah sampai mana? Iya. Nih, nanti nanya ini. Silakan. Kalau mau bertanya, boleh angkat tangan dulu ya. Kalau yang mau bertanya, boleh angkat tangan dulu. Oh iya, kenapa? Boleh tidak Bu, langkah-langkahnya dibikin pakai nomor apa? Oke, ada yang bertanya di kelompok ini, langkah-langkah dalam teks prosedur itu ada dua, ya, ada dua versi. Yang pertama menggunakan penomoran, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada yang menggunakan model narasi, jadi dijelaskan tanpa ada nomor. Misalkan, tuangkan air ke dalam gelas, setelah itu masukkan kopi ke dalam gelas juga, misalkan seperti itu ya. Nah, itu biasanya menggunakan versi narasi. Tetapi dalam teks prosedur itu hanya ada dua versi, menggunakan nomor dan juga narasi. Jadi boleh menggunakan nomor, boleh juga tidak. Paham ya? Oke, terima kasih. Ya. Ini hasil rancangannya. Oke, jangan lupa nanti dikasih nama ya di LKPD-nya. Nih, di sini kan ada nama kelompoknya ya. Iya. LKPD-nya jangan lupa dikasih nama ya, kan ada namanya. Di sini nanti ada nama kelompoknya siapa saja. LKPD jangan lupa dikasih nama. Nih namanya. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini ada namanya. Ya. Ada petunjuk kerjanya. Yang bikin pakai video kelompok mana? Oke, sudah sampai mana? Oke, sudah siap? Oke, sip. Bagus. Keren. Yang Canva, oke, rancangannya sedang disusun, silahkan. Ini tujuan Bu. Oke, ya. Terus ini? Oke, sip. Iya, betul. Tinggal nanti dirangkai. Kalau sudah perencanaannya sudah fix sesuai kesepakatan kelompok, baru dibuat Canva. Oke, siap. Ya, Vi. Jangan lupa ya, di LKPD harus ditulis nama kelompoknya. Durasi kita masih 20 menit lagi. Oke. Nggak berangkatnya juga ditulis. Ya, tinggal nanti ada keterangan di ibu ya. Ini kan nama kelompok saja ya.
dibuat di mana? Bareng sama kelompoknya ya. Kanvanya sudah jadi? Udah. Udah. Belum. Dibuat nggak? Mana hasil kanvanya? Belum. Belum, oke. Sedang masih menyusun berarti ya? Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Oh maaf. Oke. 15 menit lagi berarti harus sudah siap ya. Ini video sudah berjalan ya. Editan sudah berjalan. Nanti ada keterangan nggak di sini? Apa pakainya suara? Oh, pakainya suara. Oke, sip. Sudah mau selesai ya. Hebat. Sudah? Hebat. Sudah setengah Ibu. Oke, sip. Tinggal penyelesaian ya. Oke. Ini kalau misalkan ada pertanyaan, ya nanti misalkan pertanyaannya mau dibacakan juga boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting kalau ada bertanya, kamu harus siap menjawabnya ya. Berarti ini tinggal penyelesaian ya. Oke, berarti sudah masuk ke bagian finish sesuai dengan kesepakatan kelompok. Oke, tinggal nanti kalian sampaikan apa saja yang kalian susun di sini. Yang pasti harus sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Oke, sip ya. Asik. Santai, tenang. Seperti biasa, atur napasnya, tarik napas, keluarkan dari mulut biar enjoy ya. Manfaatkan sisa waktu yang masih ada. Jauh sekali. Silahkan ya. Kalau yang sudah selesai, persiapkan untuk presentasi ya. Nah, presentasi untuk penyampaian presentasinya berurutan saja ya, sesuai kelompoknya. Atau kalau yang sudah siap boleh ya. Kalau mau presentasi ya dibebaskan, tidak mesti harus 1 2 3 tidak ya. Kalau memang sudah siap kelompoknya boleh mengajukan tangan untuk presentasi. Santai saja. Santai saja untuk penulisannya, tenang, slow. Kita masih memiliki waktu yang cukup lama ya. Kenapa? Oh, oke.
Ya, silahkan. Kami kan kelompok kami kan berarti videonya bentuk video. Hasilnya. Hasilnya bentuk video. Nanti setelah video ditampilkan kita menjelaskan setelah tidak. Boleh. Jadi video dulu baru Boleh. Jadi dalam video itu tertera apa saja boleh kamu jelaskan. Nanti kalau sudah dijelaskan, baru kamu sampaikan ke teman-teman atau kelompok lain untuk sesi tanya jawab. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Jangan lupa di LKPD ada soal yang harus kalian jawab. Ya, di sini diskusikan dengan kelompok kalian. Karena nomor 3 dengan nomor 4 itu jawabannya ada di teks prosedur yang kalian buat. Ya, jadi jangan lupa dijawab. Oke? Ya, kenapa? Ininya dia dijawab. Oh iya, ini pertanyaan. Jadi ini harus dijawab karena ini adalah asesmen formatif dari kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi silakan dijawab di LKPD ini ya. Didiskusikan kelompoknya. Nah, untuk nomor 3 dengan nomor 4 kan jawabannya tertera pada teks prosedur kalian ya. Jangan lupa untuk bagian ya. Nanti per kelompok didiskusikannya. Nah, untuk nomor 3 dan 4 itu jawabannya ada di teks yang kalian buat ya. Sepertinya semangat sekali ya. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Di situ ada LKPD atau pertanyaan yang harus dijawab atau bisa dikatakan sebagai asesmen formatif. Semua, Bu. Kenapa? Premium semua. Modelnya bisa diatur sendiri ya. Kayak gini boleh, Kak? Boleh. Berarti kan dari hasil Canva ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Nanti yang akan dipresentasikan berdasarkan model ini ya, yang akan dipresentasikan. Oke. Waktu Ibu sampaikan atau Ibu ingatkan, kita sudah 10 menit lagi ya
untuk berdiskusi menyusun sebuah teks prosedur. Gimana? Udah aman? Sudah. Kelompok 2 ya ini? Iya. Gimana kelompok 1? Aman? Aman. Sudah. Oh, sudah hampir selesai ya? Sip. Ini udah dijawab belum? Sudah ada bagiannya ya. Sudah ada bagiannya. Berarti diskusi kelompoknya benar-benar aktif semuanya ya. Kelompok berapa ini? 4. Ini sudah dijawab? Sudah? Oke, ini sudah dijawab pertanyaan ini. Nah, nanti di sini kan ada pertanyaannya atau jawabannya ada di teks yang kalian buat, ya. Iya sayang, kan ini lembar kerja kelompok. Yang pertama adalah membuat, yang kedua ini. Oke, tapi fokuskan dulu yang ini untuk present. Sip. Waktu kita 10 menit lagi. Silakan. Waktu kita 10 menit lagi. Oke. Ya. Iya, bagus. Tinggal tulis aja, pokok-pokoknya aja. Ya. Hasilnya. Ya, ini coba tunggu sampai ya, ini bentuknya ada judulnya, bahannya, oke, sip. Tinggal susun saja, dipindahkan dari rencana ini, ya. Kalau misalkan ini, ya, sip. Berarti fokuskan untuk pembuatan kanvanya ya. Saya ingatkan kembali waktunya 10 menit lagi. Jadi harus bisa sesuai ya. Dan persiapkan untuk presentasinya. Sudah aman? Ini hebat. Ini apa hasilnya? Portofolionya mana? Oke. Sip. Berarti kalian sudah tahu susunan dari struktur dan kaidahnya ya. Nanti tinggal disampaikan saja. Dan siap-siap untuk sesi tanya jawabnya ya. Rupanya sudah santai. Gimana tadi? Diskusinya aman? Aman. Bikin videonya sukses nih? Sudah. Oke, paham berarti ya? Tetap harus ada struktur dan kaidah dalam menyusun teks prosedur. Berarti sudah ahli lah ya. Paham sekali. Fix aman ini? Oke, persiapkan ya.
Jangan lupa untuk diskusi kelompok harus bisa bekerja sama. Di Raffi? Kenapa? Bisa gitu. Oke. Semangat. Iya dong. Harus semangat ya. Perlu. Dan berpikir positif. Santai, tenang, oke? Ambil yang intinya saja. Yuk, sepertinya sudah mulai tahap akhir ini rupanya. Sudah banyak yang mau selesai ya. Akhirnya. Jangan lupa nama kelompok ya. Kita masih ada waktu. Boleh kayaknya sekiranya mau diubah juga nggak apa-apa, atau mau diulang, diganti juga nggak apa-apa. Tapi santai saja ya, yang penting hasilnya wow gitu. Sudah aman? Sudah. Keren. Diskusi kelompoknya mantap nih. Ini jawabannya, yang di sini sudah ada. Oke. Jangan lupa, tadi portofolionya nanti digabungin jadi satu saat presentasi ya. Nanti tentukan siapa yang mau menyampaikan dan juga siapa yang menjadi moderator. Oke. Ada yang sudah selesai rupanya ya. Oke. Ada waktu persiapan untuk presentasi.
sini masih aman. Nah, selesaikan saja dulu ya. Ibu bebaskan nih untuk yang mau presentasi. Tidak mesti harus kelompok 1, kelompok 2 harus urutan, tidak ya. Kalau sudah siap, saya percaya diri nih. Siap nih Bu, saya mau maju presentasi. Boleh. Oke? Kalau yang belum selesai silakan diselesaikan aja dulu ya. Santai saja, masih ada waktu untuk membuat teksnya. Jangan lupa, saya ingatkan kembali saat menyusun teks prosedur harus sesuai dengan struktur dan juga kaidah. Ya. Siap-siap kalau yang ada mau presentasi kelompoknya. Kelompok lain boleh mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi. Ya. Yang portofolio kelompok berapa ya tadi? Kelompok 1 hasil akhirnya atau produknya bentuk portofolio ya. Yang video kelompok 2. Dan yang Canva kelompok 4 berarti ya. Oke, siap ya. Kalau yang sudah siap mau presentasi boleh silahkan per kelompoknya angkat tangan. Ya. Presentasi seperti biasa, perkenalkan diri dan kelompoknya, sampaikan apa yang sudah didiskusikan per kelompoknya. Lalu boleh mempersilahkan atau sesi tanya jawab untuk kelompok yang lain. Ya, kenapa? Sudah siap presentasi? Oke, ada yang sudah siap presentasi nih ya. Yang lain harus sudah siap, yang lain harus bisa memperhatikan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 1 ya. Presentasi akan dimulai dari kelompok siapa nih kira-kira nih? Tadi sudah ada yang mengajukan diri, ternyata kelompok 1 sudah siap rupanya ya. Boleh silakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan teks prosedur yaitu langkah-langkah membuat es buah. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Fatimah sebagai moderator, Triana Safitri dan Devi Lestari sebagai materi, Milanda Sopiana sebagai notulen. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada Triana dan Devi. Cara membuat es buah. Es buah merupakan minuman segar yang terdiri dari berbagai macam buah-buahan yang dipotong kecil-kecil dan disajikan dengan sirup, susu, dan es batu. Minuman ini biasanya dinikmati pada berbagai kesempatan, terutama pada cuaca panas atau setelah beraktivitas. Berikut cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat es buah. Bahan-bahan yang pertama yaitu berbagai jenis buah segar, misalnya melon, semangka, pepaya, dan lain-lain. Kedua, sirup, misalnya sirup koko pandan atau sirup melon. Ketiga, susu kental manis. Keempat, topping, misalnya seperti nata de coco, selasih, atau cincau. Yang kelima, es batu. Yang keenam, air matang. Dan yang ketujuh, gula pasir. Alat-alat. Yang pertama, pisau. Kedua, talenan. Ketiga, sendok besar. Kelima, gelas atau mangkuk saji. Yang keenam, sendok takar. Yang ketujuh, wadah penyimpan untuk buah yang sudah dipotong. Untuk cara membuatnya, pertama cucilah buah dengan air mengalir. Kedua, kupas dan potong buah menjadi ukuran dadu kecil atau sesuai selera. Siumkan buah yang sudah dipotong dalam wadah tertutup.
Ketiga, masukkan buah yang sudah dipotong dalam mangkuk besar atau wadah saji. Keempat, tambahkan sirup sesuai selera untuk memberikan rasa manis pada es buah. Kelima, jika menggunakan susu kental manis atau susu cair, tambahkan secukupnya saja untuk menambahkan rasa creamy. Keenam, tambahkan air matang secukupnya. Ketujuh, masukkan es batu. Kedelapan, aduk semua bahan hingga tercampur rata. Kesembilan, tambahkan topping seperti selasih, cincau, atau nata de coco. Kesepuluh, es buah sudah siap dinikmati. Terima kasih, itu diskusi yang dapat kami sampaikan. Sesi tanya jawab saya buka. Yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dan berdiri, lalu perkenalkan nama. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Anita Lahara dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, pada teks tersebut ada bagian penutup. Nah, kami mau tahu alasannya kenapa kelompok 3 tidak ada penutup. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah bertanya. Untuk jawaban, saya serahkan kepada Milanda. Untuk Milanda, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Anita Lahara. Dengan pertanyaan, pada struktur tes prosedur ada bagian penutup. Nah, kami mau tahu alasannya kelompok 1, kenapa pada teks prosedur yang kalian buat tidak memasukkan bagian penutup itu. Jawabannya, kenapa tidak memasukkan struktur bagian penutup pada teks prosedur kami? Alasannya adalah karena kelompok kami berpendapat bahwa teks prosedur yang kami buat dengan judul membuat es buah sudah mudah dipahami dan diikuti langkah-langkahnya oleh pembaca. Dan kami rasa tidak perlu penegasan ulang di bagian akhir dan penutup. Terus struktur bagian penutup itu kan sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Terima Boleh dikatakan, boleh ada karena penutup itu isinya syarat atau masukan yang diberikan penulis kepada pembaca. Kalau dirasa penulis sudah berpikir bahwa ini bukan ini tidak salah dikasih pengarahan lain, tidak paham dengan langkah-langkah yang saya buat, cukup tidak perlu ya. Nah, tadi yang dibahas dari kelompok ini adalah membuat teks prosedur apa? Sebuah. Ada yang suka sebuah? Ada yang tadi yang minum sebuah siang-siang. Segar banget. Rupanya berharap sekali. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan di sini teksnya tentang minuman ya. Dimana yang tadi disampaikan adalah minuman sop buah. Doyan semua sop buah? Doyan. Kalau dikasih apa lagi ya? Oke. Siap untuk presentasi selanjutnya? Siap ya, harus dipersiapkan lagi dengan matang. Nah, kalau yang mau disampaikan, berarti kelompok berapa nih yang mau maju selanjutnya? Oh, langsung kelompok 2 berarti sesuai urutan. Hebat berarti ya, bertanggung jawab dengan urutan masing-masing, keren ya. Baik, selanjutnya kita akan memperhatikan diskusi atau presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Silahkan. Bentuknya video ya? Gimana bisa disambungkan ke proyektor? Iya, Dewa. Bukan, ini terbaru ada.
Bukan nih Bu. Ada yang terbaru. Ini mau langsung ditampilkan videonya apa gimana? Tampilkan opening dulu. Nanti Bu. Iya kan? Video ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi teks prosedur kami, yaitu tentang cara membuat omelet Korea. Teks disusun dengan berbentuk video yang sudah diedit di aplikasi CapCut. Berikut videonya. Oh, nanti dijelaskan.
Berarti tinggal jelaskan saja. Baik, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis, video tidak ada suaranya. Jadi saya lempar kepada Kelinia sebagai pemateri untuk menjelaskan teks tersebut. Cara membuat omelet Korea. Omelet Korea atau Mari adalah sebuah macam asam yang terbuat dari telur potong yang dicampur dengan beberapa bahan campuran. Bahan dan alat: telepon, teflon, spatula, mangkuk, garpu, piring, pisau. Untuk bahan: telur, daun bawang, wortel, minyak goreng, penyedap rasa, saus, dan sosis. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kupaslah wortel dan daun bawang, kemudian cucilah wortel dan daun bawang. Yang kedua, potonglah daun bawang, wortel, sosis secara cincang. Ketiga, pecahkan telur dan masukkan bahan yang sudah dicincang ke dalam mangkuk. Keempat, tambahkan penyedap rasa secukupnya, lalu kocoklah bahan-bahan tersebut. Kelima, nyalakan kompor dan tuangkan minyak ke dalam teflon. Keenam, masukkan telur ke dalam teflon, lalu diratakan dan kecilkan api supaya telur bisa digulung dengan sempurna. Ketujuh, gulung dan tambahkan telur secara bertahap hingga telur matang. Terakhir, potonglah telur sesuai selera dan telur siap disajikan. Terima kasih kepada Kelinia dan Agil sebagai penjelasan materi. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Silakan untuk kelompok 1. Terima kasih pertanyaannya dari Fatima, kelompok 1. Saya persilakan kepada Fatona sebagai notulen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fatimah dari kelompok 1, yang mana pertanyaannya yaitu, bisakah dalam membuat atau menyusun teks prosedur itu tidak menjelaskan bagian struktur material atau alat dan bahan? Benar seperti itu pertanyaannya? Tentu saja bisa, karena pada jenis teks prosedur itu, salah satunya adalah teks prosedur sederhana, yang mana pembaca cukup memahami informasinya, hanya menjelaskan langkah-langkah atau petunjuk kerjanya saja. Contohnya seperti menyalakan handphone atau komputer. Kenapa begitu? Karena alat dan bahannya ya hanya HP dan komputer itu sendiri. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup?
Baik, kalau cukup, kami tutup sesi diskusi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Anak kecil suka bergaduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelas kita apa? Omelet. Suka omelet? Ada yang pernah buat omelet? Belum. Boleh menggunakan teks prosedur yang dibuat oleh kelompok yang satu ini, ya. Hebat. Beri tepuk tangan kembali buat teman-teman kalian. Nanti. Ya. Oke, sepertinya sudah masuk kepada tahap yang sangat perlu refresh, ya. Di mana refresh ini bisa membangun semangat kita atau menumbuhkan semangat kita kembali dan juga melatih fokus kita kembali. Oke, baik. Ice breakingnya apa lagi nih? Siap ya? Siap ya? Nih, ini kan lagi duduk nih. Sesuai dengan apa yang Ibu ucapkan. Jika Ibu katakan berdiri, silakan berdiri. Jika Ibu ucapkan duduk, silakan duduk. Ya. Siap ya? Fokus. Seperti biasa, tarik napas dulu dengan tenang. Hitung 1-10. Lalu sambil mengeluarkan pelan-pelan dari mulut. Udah siap ya? Oke, ice breaking yang pertama. Silakan berdiri. Rupanya lemah sekali. Silakan duduk. Kita kembali. Saya ulangi lagi. Sesuai apa yang saya ucapkan. Ya. Silakan berdiri. Duduk kembali. Duduk kembali. Kayaknya masih bingung nih ya. Coba deh diganti deh. Suka banget dengan tepuk tangan rupanya ya. Coba. Kita pakai tepuk tangan yang baru atau yang tetap sama? Rupanya kayaknya lebih suka yang baru. Tepuk apa nih? Tepuk semangat lagi, boleh. Kayaknya suka sekali ya, biar tambah semangat katanya. Nanti keluar dari sini kita beli es buah, kita beli omelet atau bikin saja ya. Karena sudah ada prosedur atau sudah ada arahan dari kelompok yang tadi ya, sudah memberikan pencerahan buat kita buat cara bikin omelet. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sambil berdiri coba biar ototnya gerak semua. Ya, Anda duduk aja Bu dari tadi Bu ya. Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Thank you ya. Sudah ada semangat baru di sini? Ya. Kayaknya yang sudah tenang kelompok 1 dan 2, kelompok 3 dan 4 siap Bu? Siap nggak nih? Siap. Sudah bisa presentasi? Siap. Oke, siap ya. Disesuaikan presentasinya. Kelompok berapa dulu nih? Ada kelompok 3 dan kelompok 4 nih. Oke, kelompok 3 siap rupanya. Boleh silahkan untuk kelompok 3 mempersiapkan untuk presentasi. Ini bentuknya apa ya? Portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teks prosedur yang berjudul membuat es kopi susu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anita Lahara sebagai moderator. Saya Enci Suheri sebagai pembawa materi. Saya Siti Satika sebagai pembawa materi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Enci Suheri dan Siti Dewi. Minum es kopi susu dapat meningkatkan semangat dan fokus ketika sedang mengerjakan sesuatu. Cara membuatnya juga sangat mudah. Berikut ini cara membuat es kopi susu juga enak dan segar. Minuman ini juga banyak digemari oleh kalangan remaja pada saat ini. Bahan: 2 sendok teh kopi bubuk, 1 sendok teh atau creamer, gula sesuai selera, air panas, dan es batu.
alat, cangkir, dan sendok teh. Cara membuat: masukkan gula dan kopi ke dalam gelas, tuangkan air hangat, kemudian aduk hingga larut, tambahkan susu atau creamer, masukkan es batu secukupnya. Es kopi susu siap untuk dinikmati. Baik, itu materi yang bisa kami sampaikan. Silakan ada yang ingin bertanya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Dari teks prosedur yang dibuat oleh kelompok kalian, itu terlihat cukup simpel. Nah, kami ingin bertanya, bisakah pada bagian langkah-langkahnya itu dilakukan tidak sesuai urutan langkahnya? Contohnya seperti menuangkan air hangat dulu, lalu memasukkan kopi dan gulanya. Iya, memang kelompok kami membuat teks prosedurnya cukup simpel. Dan kebetulan teks prosedur kita itu bisa masuk pada jenis teks prosedur protokol, di mana teks prosedur tersebut pada bagian langkah-langkah atau petunjuk kerja bisa diubah atau dilakukan tidak berurutan, tapi tujuan dan hasil akhirnya sama. Terima kasih. Bagaimana Dini? Sudah paham? Ada 3. Protokol. Gimana kalau teks prosedur protokol itu susunannya atau urutannya boleh diubah, tapi hasil akhirnya tetap Sama. Silakan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti tadi sudah menjelaskan tentang teks prosedur protokol yang mana susunannya bisa diubah. Tadi teksnya menjelaskan tentang pembuatan apa? Es kopi susu. Ada yang sudah pernah buat? Belum lagi. Maka boleh dicoba tadi ya. Kata kelompok 4 teksnya cukup simpel. Jadi mungkin bisa dibuat sendiri ya. Lanjut presentasi ke terakhir ya dari kelompok 4. Oh, silahkan. Yang hasil akhirnya kapan? Sudah dikirim itu kapan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan teks prosedur tentang cara membuat seblak kuah pedas. Kami menggunakan metode Canva. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ririn Aprilia sebagai moderator, Dini sebagai pembaca materi, Julia sebagai pembaca materi, Citra sebagai pembaca materi, Raffi sebagai notulen. Kepada Dini, silakan. Seblak adalah makanan khas Sunda yang berasal dari wilayah Kalimantan. Makanan ini terbuat dari kerupuk yang direndam, bawang putih dan kencur. Seblak memiliki citra rasa yang gurih juga pedas. Bagi kamu para pecinta seblak, jadi afdol rasanya juga belum pernah
membuat seblak sendiri di rumah. Yuk ikuti resep seblak enak berikut ini dan selamat menikmati. Alat dan bahannya: 1 genggam kerupuk, rebus selama beberapa menit hingga empuk. 5 buah bakso sapi iris tipis. 2 buah sosis sapi atau ayam iris tipis. 1 genggam makaroni rebus hingga setengah matang. Sawi secukupnya, iris sesuai selera. Garam secukupnya. Kaldu bubuk secukupnya. Air secukupnya untuk kuah. Minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu. Wajan atau spatula. Bumbu yang dihaluskan: 3 buah cabai merah kering, 5 buah cabai rawit, 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1 ruas kencur, dan 2 butir kemiri. Cara membuat: haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah kering, kencur, dan kemiri. Kamu bisa menghaluskan bumbu dengan menggunakan blender atau ulekan. Setelah bumbu halus, panaskan wajan dengan api sedang dan tuang minyak goreng. Jika minyak sudah panas, masukkan bumbu yang harus dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang. Masukkan sosis dan bakso yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk hingga bumbu menyatu. Lalu tuangkan air secukupnya. Aduk-aduk lagi hingga air tercampur dengan bumbu dan semua bahan. Masukkan penyedap seperti kaldu ayam bubuk dan garam. Aduk rata dan masak hingga air mendidih. Tambahkan sawi yang sudah dipotong besar. Masak sebentar hingga sayuran matang. Sambil menunggu sayurannya matang, di wadah lain kocok 1 butir telur dan masukkan telur ke dalam wajan yang mendidih. Aduk-aduk dengan kuah seblak. Terakhir, tambahkan kerupuk yang sudah direbus matang dan empuk ke wajan. Aduk dan diamankan sebentar. Dicicipi rasa seblaknya. Kalau masih kurang asin atau gurih, kamu bisa menambahkan garam dan kaldu bubuk. Seblak siap dinikmati. Kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya, bisa tunjukkan bagian yang merupakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya silakan Raffi untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Fatona. Pertanyaannya, bisa tunjukkan bagian yang menyatakan kalimat perintah? Saya ambil salah satunya saja, yaitu pada bagian langkah nomor 1. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah kering, kencur, dan kemiri. Kata haluskan mengarah pada kalimat imperatif atau perintah. Kenapa? Karena kalimat imperatif dalam teks prosedur itu menggunakan kata kerja akhiran kan, i, dan lah. Nah, kebetulan kelompok kami menggunakan kalimat perintah dengan kata kerja yang berakhiran kan. Sudah. Gimana jawabannya? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan atau sudah banyak kelompok mempresentasikan tentang hasil karyanya masing-masing ya.
baik itu portofolio, Canva, juga video. Terima kasih, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, karena sudah presentasi semua, masih ingat tidak tadi presentasi yang disampaikan kelompok yang terakhir tentang membuat makanan favorit bukan seblak tuh? Pernah buat seblak sendiri? Sama nggak langkah-langkahnya? Sama ya? Sama tidak? Sama. Mungkin yang membedakan adalah isi atau bagian bahan-bahannya ya. Oke, jadi mudah tidak nih membuat teks prosedur? Mudah ya? LKPD sudah siap semua? Sudah dikerjakan semua? Oke, silahkan dirapikan LKPD-nya, siap-siap untuk dikumpulkan. Ya, karena kita sudah memasuki pembelajaran akhir. Ya, silakan kalau yang sudah selesai. Nah, adapun nanti Canva dan juga video kan sudah di-share ke Ibu ya, sudah dikirimkan. Jadi yang lain portofolio hasilnya nanti dikumpulkan. Yuk, ini dari kelompok 2. Oke. Ini cara membuatnya ya. Kelompok 2 ada lagi AKPD-nya? Iya. Ini sudah? Ya. Ini. Oke, boleh. Ini hasilnya ya. Ini hasil LKPD-nya. Oke, selesai ya berarti ya. 4 kelompok sudah menyelesaikan tentang langkah menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan juga Oke. Kita sudah belajar tentang teks prosedur baik dari pengertian, struktur, dan kaidahnya. Setelah itu kita sudah belajar tentang menyusun teks prosedur. Tadi sudah per kelompok diskusi baik, diskusinya heboh ya, heboh dengan kelompok masing-masing. Ada yang sibuk menulis, ada yang sibuk mencari karangan, ada yang sibuk menyusun kalimat dan lain sebagainya. Tapi rupanya sudah lemas kembali, perlu penguatan kembali. Saya mau mengadakan ice breaking yang baru ya. Mungkin kalian belum pernah dengar, tapi sudah pernah dengar ya. Ice breakingnya seperti apa sih Bu? Contoh. Saya contohkan ya. Buka tutup, tersenyum, tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, digulung-gulung. Ulangi lagi. Buka tutup, tersenyum, tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, digulung-gulung. Iya, bisa kan ya? Bisa? Oke. Siap? Ulangi lagi ya. Tangannya digerakkan biar jari-jarinya lemas gitu ya. Karena seperti kaku tadi sudah menulis ya, sudah merangkai kata, sudah berpikir, sudah berimajinasi untuk menyusun sebuah teks prosedur dengan hasil akhir yang berbeda-beda. Tentunya bentuknya produk. Produknya modelnya ada yang portofolio, ada yang video, ada yang Oke, sekarang siap ya? 1, tangannya atau lengannya dimajukan ke depan. Siap. 1, 2, 3. Buka tutup, tersenyum, tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, digulung-gulung. Oke, lanjut. Buka tutup, tersenyum, tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, digulung-gulung. Oke, siap nih. Oke, sebelum saya tutup atau sebelum ke penutupan, sekarang saya mau tahu deh, mengulas kembali nih. Ya, simulasi untuk kegiatan hari ini yaitu tentang pembelajaran teks prosedur ya. Coba saya tanya, struktur teks prosedur itu ada berapa? Siapa yang mau bantu jawab? Agil? Oke. Coba 1 Gil, apa Gil? Oke, 2. Material, 3. langkah-langkah, 4.
Oke, itu adalah struktur. Baik, kita simpulkan kegiatan pada hari ini, di mana simpulan hari ini kita bisa memahami pembuatan atau penyusunan teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidahnya, tentunya dengan langkah-langkah yang sudah ada di dalam teks tersebut. Ya, nah di sini saya minta dari tujuan awal kita pembelajaran sudah dikasih tahu ya, kalian bisa menyusun dengan baik sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Menurut kalian, sudahkah kalian bisa menulis teks prosedur? Sudah ya. Tapi rata-rata tulisan teks prosedurnya itu jenisnya jenis pembuatan makanan, minuman ya. Pernahkah kalian melakukan kegiatan prosedur yang tidak kaitannya dengan makanan atau minuman? Pernah. Pernah. Mematikan komputer pernah? Menyalakan? Pernah. Yang jelas sekarang sudah fokusnya ke permainan. Nah, sekarang saya tanya, kalau membuat akun Google termasuk bisa dikatakan sebagai teks prosedur tidak kalau ditulis langkah-langkahnya? Bisa. Oke. Sekarang silahkan timbal balik kalian atau menurut kalian bagaimana sih pembelajaran hari ini? Silahkan, ada yang mau merefleksikannya? Boleh, silahkan. Raffi Ahmad, beri tepuk tangan dong buat Raffi. Silahkan. Gimana pembelajaran hari ini, Raffi Ahmad? Sangat seru dan pembelajarannya dapat mudah dipahami. Oke, apa yang mudah dipahami? Teks prosedur. Oke, teks prosedurnya. Beri tepuk tangan lagi, terima kasih. Ada lagi? Silahkan, ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Satu orang lagi, ayo. Silahkan. Ada lagi? Fatima boleh, silahkan. Ya, apa kesan-pesan kamu melakukan pembelajaran pada hari ini? Oke. Terus? Oke, mudah untuk menguasai materinya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Siti Fatima. Baik. Selanjutnya adalah tadi Ibu sudah memberikan LKPD sama kalian. Di situ ada asesmen formatif atau pertanyaan ya. Dari pertanyaan 1 sampai 6 kalau tidak salah ya. Di mana satu soalnya itu adalah pembuatan teks prosedur. Lalu di akhir dengan hasil teks prosedur itu produknya berbeda-beda per kelompoknya ya. Baik, Ibu informasikan untuk kalian semuanya, kegiatan kita untuk hari ini cukup menyenangkan, cukup memacu semangat kita dan tetap sehat kalian, tetap bahagia terus. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke bab baru yaitu tentang resensi. Jadi Ibu minta kepada kalian di rumah boleh cari referensinya di Google, boleh di koran dan lain sebagainya, apa itu resensi, biar nanti pas pertemuan berikutnya kita bisa melakukan setidaknya ada gambaran sedikit tentang apa itu resensi. Ya. Baik, jadi untuk penguatan hari ini bahwa menyusun teks prosedur itu diusahakan harus sesuai dengan struktur dan kaidah. Kita ulangi lagi. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan sampai akhir ya. Baik, sampai sini dipahami ya? Oke. Baik, buat anak-anakku saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kita bersama-sama mengakhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Baik, silakan dirapihkan dulu semua alat pembelajarannya dan silakan dirapihkan.
Sudah selesai, disiapkan. Ya, Ibu ucapkan. Oh, Ibu belum memperlihatkan ini nih. Ini salah satu teks prosedur ya, contohnya. Dan yang terakhir ini. Dan Ibu ucapkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Silakan disiapkan untuk berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.